Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, CGP angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul bersama-sama di SMA Negeri 2 Bulan kurang lebih pada acara atau kegiatan diseminasi budaya positif, serta tidak lupa selawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, pada kegiatan ini, acara hari ini, yang pertama itu nanti kita dibuka dulu oleh kepala sekolah, yaitu diwakili oleh Bapak Ebriyadi, dan selanjutnya nanti acara yaitu diseminasi tentang budaya positif ya, dari Bapak Agung Santoso atau saya sendiri. Oke, untuk kegiatan selanjutnya marilah kami persilakan untuk Bapak Ebriyadi selaku mewakili dari kepala sekolah untuk membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini adalah kegiatan tugas dari Pak Agung selaku CGP angkatan 11. Kami selaku mewakili kepala sekolah memberikan saran, tolong bantuannya dan masukannya nanti pada saat Pak Agung melakukan kegiatan diseminasi ini mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, dan juga kami minta bantuannya untuk berpartisipasi penuh sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Agung ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik diri kita pribadi maupun bagi sekolah kita. Selanjutnya dalam kegiatan ini nantinya Pak Agung akan menjelaskan apa itu budaya positif, dan saya harapkan pada Bapak Ibu sekalian akan berperan aktif menanyakan kepada Pak Agung, boleh bertanya apa sih itu budaya positif dan apa saja yang akan dijelaskannya nanti, boleh kita buka sesi dan jawab nantinya. Nah, untuk membuka kegiatan pada hari ini, tadi belum dibuka oleh Pak Agung ya. Jadi untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, basmalah ya, mengucapkan basmalah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selanjutnya kembali ke Pak Agung, padanya kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Ebriyadi tadi selaku mewakili dari kepala sekolah yang sudah memberikan atau kata sambutan atau arahan tentang kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, saya selaku dari presentasi ini akan menjelaskan tentang apa itu dari budaya positif. Jadi Bapak Ibu ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Akan tetapi saya di posisi diseminasi ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru ya, karena
sebenarnya ini adalah tugas dari CGP, ya, dan tentu juga kami juga hanya ingin berbagi praktik baik apa yang sudah kami dapatkan di program Guru Penggerak. Ya. Lanjut Bu. Nah, ya, di sini sebelum kita masuk ke materi dari budaya positif, ya, ini agak kabut kita ya. Jadi ada beberapa poin, yaitu apakah Bapak Ibu guru yang setuju. Yang pertama, poin pertama itu bila pemberian hukuman, ya, dapat mendisiplinkan siswa. Itu yang pertama. Kira-kira dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau murid, bagaimana Bapak Ibu guru? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kenapa Bapak Ibu guru di sini pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan itu setuju? Ayo Bu Indri, kira-kira apa alasannya? Bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, ya, atau siswa. Coba sebelum kita masuk ke materi budaya positif. Ayo Bu Indri, boleh dibantu Bu Surya? Apa? Misalnya anak terlambat, ini kan dia datangnya harusnya di 6.50 kan ya? Iya. Kita ambil kacamatannya, dia suruh mendorong motornya, besoknya kan siapa tahu anak tersebut tidak lagi melakukan kesalahan. Oke, jadi kata Bu Indri, ya, kita tadi ada anak murid yang telat, terus diberikan hukuman, ya, dengan cara mengambil kunci motor, agar selanjutnya tidak telat kembali. Ya. Selanjutnya pemberian hadiah, ya, meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Setuju? Bagaimana Memlasti contohnya Memlasti? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Misalnya gini Pak, Ya. bagian rapot kan anak-anak yang dapat juara atau ranking kelas itu diberikan hadiah supaya dia termotivasi untuk mempertahankan prestasinya dengan adanya hadiah. Iya. Jadi kata Memlasti, ya, kata Memlasti, dengan pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasinya. Contohnya pada saat kenaikan kelas diberikan prestasi, itu nanti dapat meningkatkannya lebih baik lagi. Selanjutnya, guru harus, ya, mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ayo, gimana guru itu? Bu Hesti coba pendapatnya Bu Hesti. Oke, kalau guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, di sini mungkin guru sebagai penengah ya, Pak ya, karena siswa itu biasanya memang selalu ada saja masalah, ini tergantung kondisi Pak. Jadi guru bisa sebagai fasilitator, sebagai pembimbing juga bisa. Jadi pada intinya menurut Bu Hesti, guru yang harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah itu guru sebagai fasilitator atau sebagai pendamping, ya. Nah, selanjutnya guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi bagaimana menurut pendapat Bu Yuli selaku guru matematika, bahwa guru itu, ya, bisa berperan sebagai teman bagi siswa atau murid? Coba. Ya. Iya. Jadi
tetap ada hal pentingnya menurut Bu Yuli, guru berperan sebagai teman bagi murid atau siswa, akan tetapi atau namun itu harus ada batasan ya. Nah, dari 4 pertanyaan ini nanti ya kita akan masuk bagaimana kita melihat ya 5 posisi kontrol atau 5 posisi kita sebagai guru ya. Nah, ini sekarang kita masuk ya. Apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif itu ya perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi sudah kita bahas ya tentang macam-macam atau pertanyaan-pertanyaan tadi, hukuman, bagaimana itu hukuman tadi sudah bagus atau tidak ya, bisa mendisiplinkan atau tidak. Nanti bisa kita lihat ya dari apa itu budaya positif. Jadi untuk menciptakan ya lingkungan yang positif itu, sebelum kita masuk ke lingkungan yang positif, kita ciptakan dulu itu budaya positif ya. Nah, budaya positif itu yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan universal ya, yang diterapkan di sekolah. Apa itu nilai-nilai? Selanjutnya bukan. Nah, ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Poin pertamanya yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif ini artinya kita sudah menerapkan nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, poin ini penting untuk pembelajaran yang sekarang ini tentang keyakinan kelas. Jadi untuk kita memulai pembelajaran, mulai dari sekarang itu boleh kita terapkan yaitu keyakinan kelas, yaitu kita membuat dulu kesepakatan antara murid dengan guru. Dari kesepakatan itu nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Apabila sudah terjadi keyakinan kelas ini, sudah kita buat untuk mengarahkan pembelajaran kita untuk lebih fokus lagi. Selanjutnya, konsep atau inti dari menerapkan budaya positif. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Artinya apa? Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi dari diri sendiri ataupun motivasi dari lingkungan. Akan tetapi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi dari diri sendiri, yaitu yang tumbuh dari kesadaran diri kita. Jangan ada motivasi yang dari sampingan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini sangat penting poinnya, karena setiap itu permasalahan dari anak, kita harus memvalidasi dulu tindakan ataupun permasalahan yang ada pada murid. Dengan memvalidasi tadi kita bisa mengetahui kebutuhan yang harus kita penuhi untuk murid. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Di sini tadi ada pertanyaan pemantik tadi, ya. Di sini nanti kita jabarkan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi ada guru sebagai teman nantinya, guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, nanti kita jabarkan. Yang selanjutnya itu konsep dari menciptakan budaya positif. Yang terpenting itu adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah suatu proses pemecahan masalah. Ada 3 poin dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan masalah. Yang kedua validasi masalah atau tindakan. Yang ketiga itu adalah apa Pak Ibri? Ya. Jadi yang pertama kita menstabilkan itu kita merubah dulu ya
identitas yang gagal menjadi identitas tuh yang benar atau maju. Lanjut Bu Meli. Lanjut Bu Meli. Nah, ini ya pergeseran paradigma teori kontrol. Ya, yang pertama itu ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru ini harus bisa mengontrol murid. Jangan sampai murid-murid tadi lari dari pembelajaran. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, inilah pergeseran yang terjadi dari teori kontrol. Ya, lanjut. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada dua ya perbandingan, bagaimana stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita yang sama dengan teori kontrolnya realitas kebutuhan yang berbeda. Jadi ini terjadi terlihatnya antara stimulus respon dan teori kontrol. Ini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di dalam budaya positif ini anak-anak tadi ya kita buat menjadi mandiri, ya, tidak lagi dia melakukan suatu hal yang positif dengan ancaman maupun hukuman. Nah selama ini kan mungkin anak-anak kita melakukan apa perbuatan itu ya bukan berdasarkan dari kesadaran, akan tetapi ya itu dari ancaman ataupun maupun dari hukuman. Ayo misalnya, ya, kamu kerjakan tugas ini, kalau itu bapak tambahin, ya itu. Nah selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu ada profil pelajar Pancasila ya di dalam nilai-nilai kebajikan universal, kemandirian. Anak tadi kita buat mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, itu dari poin nilai-nilai kebajikan universal. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang menghindari tentang ketidaknyamanan dari hukuman. Nah, jadi dari motivasi perilaku manusia ini dengan tadi sudah saya sampaikan mengenai ya kesadaran diri dari motivasi intrinsik. Ya, jadi maksudnya itu motivasi yang memang benar-benar tumbuh dari dirinya, bukan dari eksternal, bukan atas dorongan, bukan atas ancaman, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya kata Bu Indri tadi, ya kalau dia telat tadi dapat hukuman. Nah, untuk menghindari hal itu tadi, ya itulah kita perlukan motivasi perilaku manusia untuk menghindari dari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi yang disampaikan oleh Memlasri, ya. Artinya apa? Dengan dimotivasi dari kesadaran diri tadi, tanpa disadari dia tidak perlu lagi dapat penghargaan apapun, tidak usah dapat imbalan. Jadi maksudnya itu ya, mendapatkan imbalan itu membuat dia ketergantungan.
ya. Motivasinya dengan imbalan itu yang maksud. Yang selanjutnya menghargai diri menjadi orang yang diinginkan, yang mereka inginkan. Nah inilah nilai-nilai untuk kemandirian. Ya, selanjutnya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indri, apa yang terjadi itu biasanya hukuman itu bentuknya secara tiba-tiba, ya, biasanya bentuknya langsung bentuk fisik hukuman. Terus konsekuensi itu apa hasil dari tindakan yang dilakukannya. Kalau dia sering bolos otomatis ya dia ketinggalan pelajaran. Terus restitusi tadi yaitu menstabilkan masalah, validasi masalah, ya. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu restitusi. Nantinya berdasarkan bagian di atas berikut tadi penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman tidak ya, hukuman ya tidak terencana yang bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, ya tadi yang saya sampaikan berupa hukuman fisik, terus psikis atau kata-kata kasar, ya. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, misal disuruh push up, ya. Nah itu merupakan bentuk dari hukuman fisik. Psikis yaitu menjatuhkan mental. Lanjutnya dengan kata-kata kasar atau menghardik, ya. Terus konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini ya sudah peraturan yang sudah pasti. Selanjutnya restitusi adalah proses pemecahan, ya, menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang poin di restitusi inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menstabilkan anak-anak tadi dari posisinya gagal, ya, dengan tindakannya tadi kita mengubah identitasnya menjadi lebih baik. Misal contoh, ya, apa tampil dulu main di videonya, biar lebih ini lagi main videonya. Video kan yang kita dibuka ya, lebih jelas kita tampilkan videonya tentang restitusi tadi. Nah iya, baca. Nah iya, ini ya contoh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak panggil saya. Iya Mas, silakan duduk. Bapak lihat tadi pelajaran PJOK, Oli tidak hadir di lapangan. Oli di mana? Iya Pak, harus ada di kelas. Maaf ya Pak, yuk salah. Iya, kita sebagai manusia memang sering melakukan kesalahan. Namun Oli, kita setiap kesalahan itu pasti ada solusinya. Iya Pak, Olik salah. Kami sudah lupa melakukan curhatan. Oke, Bapak mengerti Oli. Tapi Oli kan punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Jadi begini Pak, kemarin Olik itu ada event pengenalan pramuka perempuan. Nah, baju itu Olik pakai. Jadinya
cuci kemarin. Tapi ternyata pas Olive pagi-pagi belum kering Pak, masih basah. Oh, jadi itu alasan Olive. Di sini Bapak tidak menyalahkan Olive, tapi setiap permasalahan itu harus ada perbaikan. Apa rencana Olive ke depannya untuk memperbaiki kesalahan ini? Rencana kedepannya Olive akan mempersiapkan baju olahraga awal Pak. Dari rencana Olive untuk memperbaiki permasalahan ini, kita kembali lagi ke kelas. Coba kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Olive? Iya Pak, keyakinan yang belum Olive tunjukkan yaitu Olive tidak memakai pakaian olahraga pada saat jam pelajaran PJJ. Nah, setelah Olive sudah memahami tentang keyakinan kelas, Bapak berharap ke depannya Olive tidak lagi untuk mengalami kesalahan ini. Baik Pak, terima kasih. Halo, saya Olivia dari SMA Negeri 2 Ungaran Kaltim. Dari hasil pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh Pak Agung, saya merasa sangat senang sekali dengan metode segitiga restitusi. Karena Pak Agung menetapkan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi masalah. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Untuk Pak Agung, sukses selalu. Salam guru penggerak. Dadah! Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu guru ya, di dalam program guru penggerak ini ya, saya sampaikan juga di awal itu memang ya kita harus memotivasi. Memang benar ada pentingnya motivasi dari luar, akan tetapi sifat dari eksternal tadi, motivasi eksternal itu ya, itu tidak secara keseluruhan, akan tetapi motivasi intrinsik lah yang harus kita miliki. Nah, tadi itu adalah video bagaimana kita memecahkan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Tadi ada permasalahan Olive tadi ya tidak memakai baju olahraga ya. Olive tidak memakai baju olahraga, dia tidak hadir pas di lapangan. Selanjutnya saya panggil ya, di poin pertama itu kita stabilkan dulu ya, kita stabilkan. Bagaimana kita stabilkan tadi dilihat di video tadi. Kita tanyakan kenapa Olive tidak hadir ya, apa alasannya, terus divalidasi lagi apa alasan pastinya Olive tidak melakukan tidak melaksanakan baju olahraga di lapangan. Terus apa solusi untuk perbaikan selanjutnya, dan yang terakhir kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Di keyakinan kelas itu ya ada dari kesepakatan, yaitu poin atau kata-kata yang positif ya, yang negatif dirubah menjadi positif. Salah satunya misalnya tidak menjaga kebersihan, kita ganti dengan menjaga kebersihan, dihilangkan kata-kata yang tidak positifnya. Itu tadi tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini konsekuensi atau hukuman, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, ini bentuknya fisik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya, memberikan coretan yang dibuat di meja tulis, membersihkan ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki
karena tidak menjawab pertanyaan, membersihkan WC karena merusak pensil teman, lari keliling lapangan terlambat 10 menit saat pelajaran BCOK. Ya, ini banyak menyangkut ke BCOK. Ya, lanjutnya bukan. Nah, hukuman dihukum oleh penghargaan. Ini tadi yang disampaikan oleh Memelasi. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan ya mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik, ya, artinya hukuman itu ya, merusak atau dari motivasi dari diri sendiri yang timbul dari kesadaran tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini poin terpentingnya juga, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, coba Bu Berti, coba Bu Berti, biar nak ngantuk Bu Berti. Gak apa-apa Bu Berti, kita sama-sama belajar. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bu? Ayo Bu, mengapa Bu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bu? Tadi kan sudah disampaikan apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Ayo Bu Berti. Ayo Bu Indri. Ya, menurut saya Ya, pakai minggu coba Bu. Tidak mampu Bu. Menurut saya keyakinan kelas itu dibuatnya kita bersama-sama ya, jadi seluruh warga kelas membuat keyakinan bersama untuk di dalam kelasnya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat hanya satu arah. Misal wali kelas membuat peraturan kelas, seluruh warga kelas harus menaatinya atau mengikutinya. Tepuk tangan dulu. Balik lagi Bu. Nah ya. Selanjutnya, mana Bu Yuni tadi kamu? Ya Hesti. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya Hesti? Tolong yuk buat pendapat ya. Kalau pendapat saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, jadi oleh seluruh anggota kelas tersebut. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh wali kelas yang sudah poin-poinnya sudah diciptakan oleh wali kelas itu sendiri. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Nah, kita bahas sama-sama ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas itu benar yang sudah disampaikan oleh Bu Hesti. Artinya apa? Keyakinan kelas ini timbul dari kesepakatan kelas. Artinya apa? Dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Ya, itu bukan peraturan kelas yang tadi. Kata Bu Hesti, kalau peraturan kelas tadi itu diciptakan oleh wali kelas yang sifatnya otoriter, kalau kata Bu Hesti mungkin ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu adalah keyakinan kelas, membuat dulu kesepakatan bersama di kelas tadi tentang kelas-kelas impian apa yang ingin kita capai. Selanjutnya kita ubah menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, ini harus untuk wali kelas untuk dilaksanakan untuk keyakinan kelas. Nanti mengenai tahapan-tahapan untuk membuat keyakinan kelas nanti kami akan bagikan ya. Yaitu salah satunya nanti tahapannya
secara garis besar kesepakatan kelas diubah dulu kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Salah satunya contohnya misal tidak membuang sampah sembarangan, kedua menjaga kebersihan, ya itu salah satu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah ini ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Artinya ya, kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid itu harus sudah mencakup atau universal seluruh warga kelas. Kalau peraturan biasanya dibuat berdasarkan WHSD tadi, ya. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Benar sekali Bu. Ini calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Nah, ya proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya ini mempersilahkan warga sekolah murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita boleh itu bentuknya kuesioner, ya sama-sama diskusi dengan murid ataupun kita di warga sekolah buat kesepakatannya dulu sebelum untuk menunjuk keyakinan sekolah atau kelas. Yang selanjutnya mencatat semua masukan, ya ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah ini tadi ya, tidak membuang sampah sembarangan, diganti ya itu. Selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun keyakinan kelas atau sekolah. Jadi curahan tadi yang sudah kita catat tadi dari diskusi tadi dikumpulkan, mungkin ada poin-poin yang sama itu dijadikan satu, terus disusun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus tinjau dan menyetujui tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Nah ini kita pilih-pilih dulu. Kalau ada poin-poin yang sama itu kita jadikan satu. Misal bersifat mandiri, ya nilai-nilai mandirian itu misalnya pemuda pelajar Pancasila. Terus meninjau dan menyetujui dengan mendatangani keyakinan kelasnya. Terus keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, ya boleh ditempel di kelas itu. Kalau di kelas 11D sudah kami buat tentang keyakinan kelas sudah ditempel. Saya harapkan untuk wali-wali kelas yang lain silakan untuk membuat keyakinan kelasnya. Lanjutnya. Nah ini kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 itu posisi kontrol kita sebagai guru, ya guru sebagai penghukum, ya pembuat merasa bersalah, ini tadi yang Bu Yuli tadi sebagai teman, terus sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang sebagai penghukum itu yang bagaimana? Coba Bu Pati kasih ke dulu pendapat Bu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru sebagai penghukum. Sama Bu, coba kasih pendapat. Artinya guru memberikan ganjaran kepada anak. Ganjaran ini bisa berupa bersihkan WC atau membersihkan selokan halaman sekolah dan lain sebagainya. Terima kasih. Tangan dulu untuk Bupati. Ya, terima kasih Bupati. Jadi kata Bupati, ya guru sebagai penghukum itu memberikan hukuman seperti kalau dia terlambat dia harus melakukan
pembersihan selokan, pembersihan WC, ya. Penghukum itu nanti kita bisa lihat kita sebagai guru ini masuk di posisi yang mana sebagai guru, di posisi kontrol. Yang penghukum tadi kata bupati, ya, misalnya terlambat disuruh dihukum membersihkan selokan, itu bersifat artinya apa? Menghukum fisik, ya. Nah, selanjutnya membuat merasa bersalah. Coba Pak. Baik, jadi di sini guru membuat merasa bersalah. Jadi guru itu menghukum siswa itu langsung memberikan nasihat bahwa nantinya apabila anak itu tidak melakukan pembelajaran yang baik, nanti nilainya akan turun. Gitu. Jadi mereka memiliki rasa bersalah dari apa yang telah mereka lakukan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Epri, ya. Menurut Pak Epri, jadi guru membuat merasa bersalah ini artinya apa? Kita membebani siswa dengan mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Nak, ayo nak nulis, nak kamu nak, kalau kamu nak nulis ya, aki bapak dimarahin kepala sekolah. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Epri. Jadi dia merasa terbeban dengan apa yang kita sampaikan dengan perasaan-perasaan tadi. Ayo nak kerjakan tugas ini. Aki bapak ini apa dimarahin kepala sekolah. Ya. Terus kamu nih, bapak nih capek-capek buat soal ini tapi tidak kamu kerjakan. Jadi kita bebankan perasaan kita itu ke siswa. Itu yang dimaksud dengan ya guru pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi jangan kita sampaikan keluh kesah kita yang ada di hati ini dengan siswa atau murid. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini teman, mana Bu Yudi tadi. Coba Bu nanti bagaimana posisi kontrol guru sebagai teman. Pendapatnya Bu nanti, tolong Bu nanti. Sampai sedikit Bu nanti. Oke, terima kasih. Menurut saya guru sebagai teman dalam artian ketika kita melaksanakan tugas kita menjadi guru, baik di dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas, itu ada perbedaan. Berarti ketika di dalam kelas ada waktunya kita bertindak sebagai guru, ada waktunya kita bertindak sebagai teman, supaya kelas itu bersifat menyenangkan. Di luar kelas pun ketika kita bukan jam pelajaran kita, boleh anak-anak itu menemui kita untuk menanyakan apa yang menjadi kendala ketika anak melaksanakan tugas atau mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi anak itu menemukan rasa aman bahwa guru tersebut bisa menjadi penengalah buat siswa, bahwa siswa itu tidak menjadi merasa takut untuk menemui guru, untuk bertanya, untuk berbagi, walaupun terkadang siswa itu ketika bertanya maupun cerita di luar konteks untuk sekolah. Terima kasih Pak Agung. Tangan dulu tuh nanti ya. Pendapatnya tadi panjang ya, sudah bagus. Ya, jadi ya posisi kontrol guru ya di posisi teman itu kata Bu Nanti tadi tetap ada batasan kata Bu Nanti ya. Nah di sini posisi kontrol sebagai teman itu ya dampak negatifnya itu dia akan membuat murid atau siswa itu ketergantungan. Jadi siswa itu kalau kita sudah anggap dia sebagai teman, walaupun kita sudah ada batasan lambat laun ya. Dengan jalannya waktu nanti dia melewati batasan yang sudah kita buat. Karena disampaikan oleh Pak Epri itu ya Pak Agung, makanya kalau sudah jadi teman, makanya lambat-lambat ya kita proses belajar kita hilangkan posisi guru atau posisi kontrol itu sebagai teman. Karena itu akan membuat dia ketergantungan. Kalah dengan Bu Hesti katanya ya. Apa? Ya ini Bu Hesti dekat dan sifatnya ramah ini, tapi lambat laun menghanyutkan.
dia membuat ketergantungan. Dan lagi kalau aku tidak dengan Bu Hesti. Nah ini ya posisi guru, posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya ini adalah guru posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, coba Bu Surya kasih pendapat Bu, guru sebagai pemantau. Apa Bu pendapat Bu? Guru sebagai pemantau menurut saya kita lihat kejadian di dalam kelas misalnya ulangan ya, ulangan itu mungkin anak-anak ada yang tujuh, ada yang tak tujuh. Nah di sini kita sebagai pemantau, jadi mana yang benar-benar tujuh, mana yang tidak tujuh, ada yang mencontek kan merupakan sebagai pemantau. Terima kasih. Terima kasih Bu Suri yang sudah mengeluarkan pendapatnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Surya. Jadi ya posisi kontrol guru sebagai pemantau tadi dia hanya melaksanakan berdasarkan ya aturan-aturan yang sudah ada. Jadi guru yang cuman hanya melihat, mengobservasi saja tanpa melihat apa yang ada di balik permasalahan tersebut. Itu guru sebagai pemantau. Nah yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Nah ini kembali lagi coba Pak Efri sampai ke dulu apa? Guru sebagai manajer Pak Efri. Kan penguatan. Oke, baik Pak Agung, jadi di sini menurut pendapat kami Pak Fian, kami yang belum belajar. Jadi menurut saya manajer itu adalah orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan pemecah masalah, dan orang yang memberikan solusi dari masalah yang telah dihadapi. Nah, jadi dari kata-katanya ini ya betul kata Pak Efri tadi, memanajemen ya tentang apa-apa yang ada di dalam posisi kita sebagai guru. Ya, kalau setiap ada permasalahan tadi yang sudah ada video tadi, ya kita stabilkan dulu contohnya permasalahannya, ya identitasnya, terus kita validasi kenapa dia melakukan hal tersebut, dan selanjutnya kita kembalikan keyakinan kelas. Jadi kalau memang sudah kita sampaikan dari 5 posisi kontrol ini, nanti kita bisa lihat di mana capaian dari kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Yang untuk disarankan itu adalah guru sebagai manajer. Jadi kita selesaikan guru yang memiliki solusi untuk memancing siswa menyelesaikan permasalahannya. Ya, permasalahan itu solusinya jangan muncul dari kita, karena ada keyakinan kelas, kita kembalikan lagi keyakinan kelasnya dan harus melakukan perbaikan atau perubahan. Selanjutnya, nah ini guru sebagai penghukum, ya menghardik biasanya, ya dengan kata-kata yang kasar, menunjuk-nunjuk, ya. Selanjutnya ya berkacar pinggang, nah katanya di pinggang. Selanjutnya membentak, yang selanjutnya hukuman fisik atau verbal. Jadi biasanya kalau guru-guru yang penghukum itu ini menghardik, katanya kasar, nunjuk-nunjuk, ya akan lagi kau yang melakukan hal itu, tangannya di pinggang pula ditambah. Selanjutnya membentak-bentak, melakukan hukuman fisik seperti lari 10 lapangan basket, 10 putaran lapangan basket. Nah kami alhamdulillah guru olahraga tidak pernah lagi menghukum lari 10 lapangan basket, ya. Terus verbal. Nah dampak yang kita lakukan sebagai penghukum tadi, ya anak menjadi pendendam.
Ya, tahulah kalau pendendam mana. Awas kamu Pak, kali dalam hatinya, kali kamu lari. Nah, itu dampak negatifnya. Ya, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Aja, males aku masuk belajar di Surya, kawin nyipit Nah, itu ya. Selanjutnya membuat merasa bersalah tadi, ya, merasa bersalah tadi, jangan beban perasaan kita ya dibebankan ke anak-anak. Ayo Nana, kamu udah kasihan ya dengan bapak ini. Ayo bapak dimari malah sekolah. Nah, apa hubungannya kan? Ya, suaranya lembut, namun menyalahkan si siswa. Jadi bebannya tadi dibalik lagi dengan siswa. Kamu jadinya kasihan dengan ibu dari rumah, masalah banyak di rumah, masa belum, kamu tidak nih anak gawe tugas. Nah itu ya. Terus menyatakan kesalahan pada siswa atau murid dan gurunya menderita itu tadi. Jadi menderita tadi, bebannya tadi itu disampaikan dengan murid-muridnya jadi bersalah. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah, rendah diri. Ya, jadi murid tadi merasa bersalah, ya, terbeban, rendah diri dan menarik diri, ya. Itu. Selanjutnya tadi guru sebagai teman yang disampaikan oleh Bu Sunarti, ya. Guru bersikap ramah, benar. Ya, kita sebagai teman biasanya pernah kemarin disampaikan Pak Agung. Nah, kalau anak-anak futsal itu ya dekatnya, tidak. Nah, ini bersikap ramah, tapi kita lari dari fokus pembelajaran, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi ya kita sebagai guru, sebagai teman, benar ketemu nanti, ya tetap ada batasan, akan tetapi lambat laun berjalannya waktu, batasan itu nanti akan dilewatkannya. Ya, ujung-ujungnya dia kita jadi teman bersanda gurau, tapi lari atau tidak fokus dalam pembelajaran. Nah ini dampaknya benar disampaikan juga tadi ya oleh Bu Hesti, murid bergantung pada satu guru. Oleh dia sudah tapi dia ajar Bu Hesti orang karya misalnya, ya Bu Hesti itu bisa jadi kawan. Nah kalau lagi ketemu dia dengan Bu Erlin di kelas 11, kayak kalah dengan Bu Erlin ini. Nah jadi membuat anak tadi ketergantungan, ya dampak dari kita sebagai teman, ya membuat siswa tidak mandiri, ya dia dengan kita bimbing terus, buat tugas, nah ini, selesai waktu dia di kelas 11 ketemu kata dengan Bu Erlin, ya dialah sudah malas karena dia sudah ketergantungan dengan guru sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, yang pemantau yang disampaikan tadi oleh Bu Surya, nada bicara dan ekspresinya datar, ya, identitasnya berhasil memantau, tetap ya memantau saat siswa itu diberi sanksi. Jadi dia berjalan berdasarkan aturan yang ada. Siapa yang itu catat baik, misalnya dia tadi kata Bu Surya, siapa yang ulangan, yang ngepek, siapa yang hidang, yang ngepek dicatatnya baik, tanpa ada penyelesaian atau pencarian solusi. Ya. Terus memantau saat siswa itu diberi sanksi. Lagi kau cek ini, cuma dikasih tahu ya, tapi tidak ada untuk memecah masalah, untuk mencari solusi. Solusinya juga harus itu timbul dari siswa. Kita gali bagaimana siswa atau murid tadi harus dapat memecahkan masalah atau solusi. Dan apa? Ya, menghitung hadiah hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan yang tidak sepenuhnya mandiri. Ya, tidak ada nilai-nilai yang hadir di dalam kita sebagai guru pemantau. Nah, yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Epri itu guru sebagai manajer. Jadi
Yang pertama itu biasanya guru sebagai manajer itu suaranya netral. Tadi di poin pertama kita menstabilkan dulu permasalahannya. Terpanggil anaknya tadi, nah, ngapa kalau udah masuk ya? Ini Pak, aku tidak bawa baju olahraga, misalnya tadi permasalahan Olim tadi. Ngapa kalau udah masuk, nah ini wajar. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan kita tadi kan. Jadi kita angkat dulu anaknya tadi dari yang gagal, jadi kita buat berhasil. Nah, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi ya, permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, itu yang sudah kita dapat Kalaupun sedikit banyaknya pasti ada ilmu yang kita dapat, itu poinnya ya. Nah, setelah itu kita cari masalahnya. Pastinya Olim punya masalah. Apa alasan yang pastinya Olim tidak bawa tadi? Nah, dicari. Oh Pak, kemarin bajunya tadi dari cerita tadi yang video tadi, Olim tadi bajunya basah dipakai gara-gara kegiatan pramuka. Nah, terus kita cari lagi solusinya dari dia juga. Jangan solusinya muncul dari diri guru. Nah, apa langkah perbaikan Olim untuk memperbaiki permasalahan tadi? Oh Pak, aku harus siapkannya lebih awal. Kalau udah pakai baju olahraganya dipakai baju pramuka, pakai baju FRS. Nah, jadi setelah divalidasi, kita kembalikan lagi keyakinan ke kelas. Keyakinan kelasnya, poin apa yang sudah dilanggar oleh Olim, terus dikembalikan lagi. Nah, itulah guru sebagai manajer ya, membantu siswa memecahkan masalah ya. Ini selanjutnya dampaknya, murid jadi mandiri. Dia bisa mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ya. Jadi kita cari solusi. Bapak juga pernah sebagai manusia melakukan kesalahan ya, tapi apakah benar tindakan kamu untuk membolos sekolah misal? Itu pernah kami bahas juga dengan Bu Hesti ya. Alhamdulillah Bu Hesti sudah bagus ya, nyambung ya. Terima kasih Bu Hesti ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ya, bertahan hidup, fisiologi ya, yang memang benar-benar pasti fisio ya, kebutuhan tubuh ya, fisik, secara fisik, yaitu kasih sayang. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, itu secara psikis, psikologi ya. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar. Poin kebutuhan dasar ini yaitu masuk tadi ke tadi ya, di misalnya divalidasi permasalahan. Apa yang dibutuhkan oleh anak itu tentang permasalahan yang dihadapinya. Oh, dia perlu bimbingan. Itu ya. Tadi dari kebutuhan itu ada beberapa poin, yaitu 5, bertahan hidup, fisiologi, kebutuhan dasar, kasih sayang secara psikis, penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Lanjutnya Bu Mary. Nah, aku senang main kerja-kerja. Lanjut Bu Mary. Nah, untuk menciptakan dunia yang berkualitas ya, tadi kita harus melakukan tentang budaya positif ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi harus ada tujuan ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda. Selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasakan itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir,
apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Lanjut Bu Medi. Nah, ini tentang segitiga restitusinya, ya, segitiga restitusi, ya. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, divalidasi kebutuhannya. Apa alasan dia melakukan tindakan tersebut? Ya. Yang terakhir itu adalah kembali menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, inilah yang poin terpenting untuk kita sebagai guru, sebagai manajer segitiga restitusi, pemecahan permasalahan yang ada pada murid. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Medi, kita tonton lagi Bu Medi videonya Bu Medi. Nah ini ya, biar lebih jelas lagi, tadilah sudah aku sampaikan. Nah ini yang lebih jelas lagi. Kita tonton gimana sekarang posisi kita sebagai guru, ya, dengan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini ya posisi guru penghukum, nggak lebih jelas lagi. Bupati dirugikan kan ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Tentunya bisik ini. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Cepat. ini kami berolahraga lagi ya Pak. Ini ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua. Masih guru bisik ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat. Ibu ini ya diungkapkannya perasaan bebannya tadi ya. Dibebankan dengan muridnya. Tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada pula. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Adanya lama-lama sebagai teman Iya Bu Bu, nanti. habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali telatnya lebih kencang ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga sukses tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Gantungan ya, benar yang disampaikan oleh Bu Hesti tadi. Ini yang disampaikan oleh Bu Surya. Lagi Naren lagi dipanggil lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal dikerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini sebagai manajer si kontrol guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsikmu? Ya, itu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Ya, jadi inilah ya, untuk penjelasannya lebih pasti lagi tadi dijelaskan oleh melalui video bagaimana kita sebagai guru di 5 posisi kontrol ya, ada beberapa tadi. Tinggal lagi ya kita di mana posisi yang sudah saat ini kita lakukan. Yang disarankan tadi kita guru sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya mengenai budaya positif ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan atau tanggapan mengenai apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan. Ayo Bu, Fitri Bu, kasih Bu tanggapan boleh tentang apa yang sudah disampaikan. Ya Bu Anika, ya Bu. Ya. Pertanyaan saya Pak ya. Yang soalnya mungkin agak bingung gimana cara mengatasi siswa di zaman era Pak ini, di mana siswa itu harus kita pokoknya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut seperti itu Pak ya. Karena tadi sesuai dengan arahannya, karena kita akan menggunakan kurikulum merdeka, jadi semuanya harus merdeka, baik untuk siswa maupun untuk guru. Tadi kan di sini ada kegiatan di mana siswa itu terlambat
ada yang kalau tidak salah yang nomor 3 ya, nomor 3 tadi. Gimana cara mengatasi siswa itu dengan lembut dan juga dianggap menjadi seperti teman. Nah, kita ini kan biasanya kan semua penerapan sudah kita terapkan, dari yang kasar, setengah kasar, yang lembut, sangat lembut, bahkan yang sampai yang kita anggap siswa itu menjadi teman kayak tadi. Ketika kita menerapkan yang nomor 3 tadi, itu kan memang hasilnya mungkin ada dampaknya. Namun terkadang kalau kita terapkan di saat posisi kita seperti ini, mungkin di daerah pedesaan ataupun bagaimana seperti ini, ya tahu sendiri oleh Bapak, terkadang siswa ini malah diajak seperti itu, mereka itu malah besok pulang lagi, malah itu mereka kayak apa ya, dengan itu baik. Nah, jadi mereka ini seolah-olah mencuekkan atau menyepelekan, bisa jadi karena kita menegurnya atau mengarahkan mereka dengan lembut dan juga sambil tadi kan sambil ketawa, sambil mencawa, tadi ya, sambil tersenyum. Kadang ada anak-anak yang tidak bisa seperti itu kan, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak kalau kita itu menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Malah anakku menyepelekan. Harusnya gimana yang anak itu tahu akan dasar kesalahannya, namun anak itu berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Sepertinya semua cara sudah kita lakukan seperti itu. Terima kasih pertanyaan dari Bu Hanika ya. Tadi pertanyaan Bu Hanika intinya dengan segala yang usaha yang sudah dilakukan ya, tapi anak itu masih tetap melakukan kesalahan. Itu yang poin yang pertama ya. Jadi di sini tadi kita sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Ya. Artinya apa? Kita terapkan dulu apa yang sudah kita ketahui tentang budaya positif. Ya. Yang pertama tadi kedisiplinan, ya, dan sebagainya itu. Nah selanjutnya, bagaimana kalau anak tadi dengan berjalannya waktu tetap melakukan kesalahan? Bagaimana kita mencari solusinya? Dianggapnya remeh, kan yang tadi disarankan adalah guru kita sebagai manajer. Nah itu poinnya, kita sebagai manajer terapkan penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi. Akan tetapi akan Tuhan yang tadi ada tantangan yang kita hadapi kita di daerah ini. Nah inilah pertanyaan besarnya. Jadi untuk anak SMA itu ya, dia sudah memiliki passion ya, sudah memiliki perbedaan dengan anak-anak SD dan SMP. Jadi sangat bisa, bahkan harus dianjurkan dalam penyelesaian segitiga restitusi. Kalau masih atau Tuhan berlanjut menyepelekan, yang pastinya itu kita sudah melakukan, dan jangan pernah berhenti untuk berefleksi ya. Karena di setiap kegiatan itu kita harus melakukan refleksi, apa-apa saja yang harus kita perbaiki ke depannya. Masuk ini memang waktu kemarin yang kami elaborasi juga itu jadi pertanyaan saya. Tantangannya kalau kita sering mengalami kegagalan, jangan kita merasa putus asa. Akan tetapi dari kegiatan yang kita lakukan, kita harus melakukan refleksi. Tahapan-tahapannya apa saja yang harus kita lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Ya, yang pastinya intinya itu harus melakukan refleksi di setiap kegiatan kita lakukan. Ya, itu pertanyaan jawaban dari saya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau tanggapan Pak Yopri tentang presentasi ini Pak Yopri? Bu Indri dulu, Indri. Ayo Indri. Indri. Tanggapan pertanyaan apa? Tanggapan dikit aja ya. Jadi setelah kita melihat
beberapa yang sudah disampaikan sama Pak Agung, itu jadi kita tahu bahwasanya kita usaha guru untuk salah satunya adalah contoh tadi pada segitiga restitusi. Jadi kita jadi bisa tahu bagaimana cara menghadapi anak yang mungkin punya permasalahan yang selama ini kita biasanya kita menyelesaikannya dengan cara yang sedikit keras. Kita bisa untuk pada saat Merdeka Belajar ini kita bisa melihat bahwasanya tidak harus dengan kekerasan tapi juga dengan lembut, sehingga anak-anak itu bisa mengerti dan sadar akan kewajibannya sebagai siswa. Terima kasih. Ya, jadi menurut Bu Fitri tanggapannya kita harus apa Bu Fitri tadi? Iya, jadi kita berproses untuk melakukan hal-hal yang sudah kita dapatkan mengenai tadi presentasi dari budaya positif yang kita biasakan rasa hukum, ya, kita berproses untuk jadi lebih baik dengan melaksanakan atau melakukan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Ya, kita coba dulu apa-apa saja yang kurang itu kita lakukan refleksi di setiap kegiatan. Ya. Jadi setelah presentasi saya pasti melakukan refleksi apa yang kurangnya, apa yang harus kita tingkatkan, misalnya dari media, dari keseluruhan dari bentuk kegiatan tadi kita harus lakukan refleksi. Ya, jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan melalui refleksi. Ya, mungkin itu saja. Ya, yang masih ada pertanyaan atau tanggapan? Ini perasaan Pak Eplik setelah mengikuti dari presentasi yang dilakukan oleh saya. Coba refleksi dikit lah Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merefleksi dari hasil yang diseminasi dari Pak Agung. Jadi perasaan setelah saya mengikuti diseminasi, saya merasa ada tahun yang lebih dari awalnya. Sebelumnya saya melakukan apa itu guru sebagai posisi seorang penghukum, dan ternyata mungkin ini agak kurang tepat. Ternyata menghukum itu akan membunuh karakter siswa, terus juga membuat siswa tersebut menjadi pendendam. Dan selanjutnya juga posisi-posisi ini sebenarnya sudah pernah saya coba semua, dan ternyata masih banyak kekurangan yang kita pelajari di sini. Jadi alhamdulillah setelah adanya diseminasi yang disampaikan oleh Pak Agung, saya merasa semangat untuk melakukan posisi kontrol tersebut secara bertahap, sehingga nantinya saya mencapai ke posisi kontrol ya sebagai seorang manajer yang bisa menerapkan segitiga diskusi, mulai dari menstabilkan identitas siswa, terus memvalidasi permasalahan, dan kembali ke kelas. Terus juga Pak Agung juga memberikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita seorang guru harus memiliki peran ya untuk menciptakan budaya positif di kelas, sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan itu dapat disepakati dan kita taati, dan terciptanya nanti ke arah tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi belajar di utara. Itu saja Pak Agung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan diseminasi ini sangat bagus sekali buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eplik ya sudah melakukan
refleksinya tentang kegiatan kita pada hari ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dan mengikuti ya, dengan tertib dan baik tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, kita berharap untuk apa yang kita dapat pada hari ini ya bisa kita laksanakan ya, untuk menjadi perbaikan di dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri Unggulan. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.